You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Semoga kalian sehat selalu ya guys, dimanapun kalian berada. Oke, jadi 1 minggu saya nggak buat konten karena ada kesibukan ya guys di lain tema, yakni ini guys. Nah, jadi ada pembangunan atau pemasangan keramik ya di rumah saya. Jadi saya nggak ada waktu untuk membuat konten. Nah, dan di konten kali ini saya mau membahas tentang pertanyaan seperti ini guys. Nah, masnya ini memiliki akuarium yang sama ya, hampir sama dengan saya, bahkan masih besaran yang sana guys. Jadi punya saya ini sama 120 kali 45 kali 40 guys ya. Jadi hanya panjangnya aja guys, yang sama untuk lebar, tingginya enggak guys ya. Namun pertanyaan dari masnya tersebut, kenapa kok selalu berkabut guys ya. Nah, untuk akuarium yang berkabut itu ada beberapa faktor menurut saya pribadi guys ya. Dan punya saya ini alhamdulillah bening guys ya, jernih, meski terlihat pada pompa atau pipa pompa tersebut ada lumutnya, namun kelihatan sekali untuk akuariumnya kualitas airnya bersih guys. Dan faktor yang mempengaruhi kenapa airnya itu berkabut, jadi yang pertama adalah overpopulasi guys ya. Kemungkinan besar air yang berkabut pada akuarium tersebut terjadi karena banyaknya populasi ikan yang ada di dalamnya guys ya. Nah, jika terlalu banyak ikan di dalam tank itu bahkan bisa menyebabkan hal yang fatal guys, yakni kalau filtrasinya tidak mumpuni, ikan akan terserang bom amoniak guys ya. Nah, jadi cocoknya untuk akuarium 120 kali 50 kali 50 punya masnya itu tadi kira-kira berapa guys ya. Nah, hitungannya itu seperti ini guys. Kalau untuk mengisi populasi ikannya, jadi kalian ketahui dulu isi airnya guys ya. Caranya mengetahui ada kok di konten saya untuk mengetahui cara isi akuarium. Jadi seperti ini guys, panjang kali lebar kali tinggi guys ya. Itu kalian kalikan semua. Nah, isinya nanti kalian pasti akan ketemu guys. Nanti hasilnya dibagi 1000. Nah, berapa ratus liter kah isinya, nanti itu akan terjawab di situ guys untuk isinya. Nah, untuk mengetahui populasi yang tepat dalam tank tersebut, hasil dari volume isi air tersebut kalian bagi lagi 25 guys ya. Karena di sini terdapat rumus 1 ekor ikan itu memerlukan 25 liter guys. Kalian bagi aja. Contoh punya saya ini 120 kali 45 kali 40 guys ya. Itu hasilnya adalah, nah jadi ini guys, ini adalah luas dari akuarium saya 120 kali 45 kali 40 guys. Itu hasilnya adalah 216.000 guys ya. Ini, nah 216.000 nanti dibagi 1000 guys. 1000 ini volume airnya, ini dibagi 1000, hasilnya adalah 216.
Jadi akuarium saya di tank 120 x 45 x 40 itu isinya 216 liter guys. Nah kemudian untuk mengetahui ikannya sendiri dibagi lagi 25 guys ya. Ini yang saya maksud, satu ekor membutuhkan 25 liter. Jadi hasilnya adalah 8,64 guys. Jadi maksimal itu 9 ekor guys ya. Ini ukuran besar guys, ukuran jumbo ya. Ini untuk size yang jumbo, artinya ini size yang maksimalnya segini guys, paling banyak. Nah jadi buat masnya sendiri perlu diketahui ya, ataupun teman-teman yang lain ini juga perlu diketahui kira-kira berapakah ikan yang harus kalian isi di akuarium kalian. Jadi kalian ketahui caranya seperti itu guys ya, agar tidak terjadi overpopulasi dan menyebabkan resiko fatal pada ikannya itu sendiri guys. Nah faktor yang kedua yang mempengaruhi kenapa airnya berkabut, yakni minimnya kekurangan pompa guys, kekuatan pompa ya. Jadi kekuatan pompa yang tidak maksimal itu menyebabkan kurang lancarnya untuk aliran filtrasinya itu sendiri guys ya. Nah selain kekuatan pompa yang kurang maksimal atau kurang besar kekuatannya, air yang berkabut biasanya terjadi karena media yang belum matang guys. Nah kalau punya saya ini sudah bening, sudah jernih seperti ikan melayang guys ya. Nah yang harus kalian ketahui itu ada di bagian sisi media seperti ini guys. Ini adalah contoh media yang sudah matang guys ya. Kelihatannya memang kotor sekali, namun ini sebetulnya baik untuk ikan kita guys ya. Nah nggak kelihatan ya, kalian bisa lihat dari kapasnya aja udah begini guys. Nah ini sudah 1,5 bulan tidak saya water change, artinya tidak saya ganti untuk medianya kapas ini, dan saya hanya mengganti sekitar 10% di 2 hari sekali ataupun seminggu sekali 50% guys. Dan untuk medianya saya biarkan berjalan tanpa berhenti ya guys, tetap filtrasi jalan meskipun kita sedang water change. Jadi inilah salah satu contoh media yang sudah matang guys. Airnya sudah sangat jernih guys. Nah kalau belum matang biasanya terdapat pada pemasangan media yang baru guys ya, ataupun media yang baru beli. Itu kalian biasanya itu mengalami hal yang berkabut, itu hal yang wajar guys ya, karena medianya belum matang. Nah yang kedua biasanya terjadi karena pada saat water change kalian itu mencuci keseluruhan media yang ada di media filter itu sendiri guys. Jadi saya saranin kalau kalian water change sebaiknya kalian tidak perlu mencuci secara total ya guys, atau bersih-bersih banget. Itu bahkan menyebabkan bakteri-bakteri baik yang sudah ada, yang sudah menempel pada media tersebut akan hilang guys. Kan percuma ya. Jadi kalau bisa ya tidak perlu dicuci lah, yang diganti hanya media filter mekanis saja atau kapasnya aja guys. Untuk batu-batuan seperti bioring, biobol dan yang lainnya itu tidak perlu dicuci guys ya, karena itu sudah mengandung bakteri baik yang ada di media tersebut guys. Nah faktor yang terakhir ini biasanya sering terjadi ya, meskipun media sudah matang, pompa sudah besar, kapasitas sudah memenuhi, tapi ikan atau airnya tetap berkabut guys. Nah hal ini terjadi karena efek dari pakan guys ya. Nah kesalahan pakan yang kita beli
karena memang tidak cocok untuk ikan koki ataupun ikan rawatan yang untuk di akuarium, karena biasanya berbeda guys ya. Jadi biasanya ada pakan-pakan yang banyak sekali membuat air berkabut guys ya. Saya nggak tahu pakan-pakan apa aja yang biasanya membuat air berkabut. Yang jelas kalau punya saya ini, saya kasih pakan Saki Hikari guys, ini pasti aman. Nah kalau pakan-pakan biasanya pakan untuk kolam, dikasihkan pakan ke ikan-ikan akuarium seperti ini, biasanya airnya akan menjadi berkabut guys ya, ataupun bahkan berminyak guys. Seperti pakan-pakan ikan koi yang besar-besar itu, kalau dikasihkan ke ikan koki ke dalam akuarium tank, biasanya akan menyebabkan banyak sekali kotoran atau sisa-sisa makanan ya guys. Nah dari keempat faktor tersebut, kira-kira punya masnya tadi yang membuat akuariumnya berkabut dari faktor yang mana guys ya. Dan setelah saya tanya-tanya, ikannya tersebut berisi sekitar 23 ekor guys. Dan untuk size-nya sendiri itu size 15 cm guys. Size 15 cm itu artinya sudah besar guys ya. Namun kalau kita masukkan ke tank 120 ini, kelihatannya kurang maksimal ya untuk ikan sebanyak itu. Berbeda dengan punya saya ini, hanya size 8 cm guys, 7 sampai 8 cm, artinya ikannya kecil-kecil ya. Kalau diisi sekitar 15 itu masih mampu ya. Artinya air masih tetap bening dan tidak overpopulasi guys. Nah, nanti ketika sudah beranjak dewasa, pasti ikan-ikan tersebut akan dipindah guys ya. Dan mungkin sampai sini dulu penjelasan dari saya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Dan pantengin terus channel saya ini. Insya Allah kalau ada waktu saya akan terus upload video-video terbaru dan update ikan-ikan saya guys. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat guys. Off till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out. And my hyper raps, I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out. And my hyper raps, I'ma rip this shit till my bones collapse.